teman-teman, selamat bergabung di Kasino Podcast Kabar Sini Sono, episode weekend. Dan kemarin kalau teman-teman sudah ketemu dengan Erlan sebagai cosplayer, hari ini saya sudah kedatangan dua tamu yang sudah saya sangat tunggu-tunggu sebenarnya kedatangannya dari awal Kasino Podcast. Ya, inilah dua orang cosplayer kita yang sangat kami banggakan, Echo dan Sora, teman-teman. Halo. Luar biasa loh, lama loh. Seriously, gue demi Tuhan, demi Allah, gue nunggu kalian ini untuk bisa datang dari awal podcast sebenarnya. Sibuk ini ya. Ya sibuk lah. Kemarin Echo juga pergi ke state kan, makanya nggak bisa. Iya. Dari awal masih gue di cafe sampai dia jadi distro. Ups, Iya. maafkan saya. Ya, sibuk. Oke, nah teman-teman yang belum tahu, mereka berdua adalah cosplayer Indonesia yang sudah internasional, ya. Alhamdulillah ya, udah internasional. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol bareng mereka bagaimana perjalanan karir dan juga mungkin pengalaman ya, share-share juga ya, teman-teman ya. Nah, pertanyaan gue yang pertama, maaf nih kalau misalnya agak kaku nih ya Bu ya. Iya, nyantai. Ada contekannya ya. Nggak ada contekannya ya. Santai. Pertama buat Echo dulu deh. Apa yang bikin Echo tertarik sih sebenarnya melakukan cosplay? Mungkin Echo bisa cerita nggak awalnya cosplay tahun berapa? Ini semua terjadi karena saya adalah wibu. Betul sih. Iya kan? Ada kita wibu. Ya mungkin kita sejaman juga. Jadi pas masih kecil itu suka nonton TV, dan which is di TV itu banyak anim-anim jadul yang pasti kita semua tahu. Doraemon, Sailor Moon, P-Man, pokoknya yang semacam itulah. Nah, jadi pas masih sekolah itu saya adalah wibu / gamer gitu. Main PS juga. Jadi kayaknya untuk terjun ke dunia cosplay kayak udah ada pembukanya gitu kan. Suka nonton anime. Nah, terus waktu itu kebetulan di Indo tuh masih jarang banget event ya. Iya, iya. Event di Jepangan gitu cosplay apalagi. Waktu itu pertama kali ngelihat majalah dulu jadul Animonster namanya. Iya, Iya, Animonster. Hah, keren banget kok ada sih. Kita namanya cosplay ya. Kita berperan sebagai karakter yang kita suka gitu dari anime, game atau apapun itu. Cobalah datang ke acara Animonster. Nah, tahun berapa? Echo masih inget nggak? Sekitar 2005-2006. Soalnya pertama kali aku cosplay itu tahun 2006. Coba cosplay. Nah, aku datang ke acara, ketemu Sora dulu belum ya? Aku di event itu juga, cuma kayak belum kenal. Jadi kita kayak tidak gimana ya? Kita satu komunitas tapi nggak kenal satu sama lain. Belum akrab lah, belum Iya. akrab. Belum akrab. Nah, itu pertama kali cosplay tahun 2006, itu karakter pertama yang aku cosplayin itu dia udah begini nih. Apa itu? Satu karakter namanya Sora. Oh, Dia ngefans sama gue. Dari game Kingdom Hearts. Ya, Kingdom Hearts. So, aku suka banget karakternya, sampai sekarang aku udah cosplayin 5 kostumnya Sora. Oh, dia memang kostumnya dia berseri gitu ya? Banyak. Oh, banyak kostumnya. Kan Kingdom Hearts tuh udah sampai 4 ya? Iya, sekarang 3 ya? 3 atau 4 ya? Tapi Pokoknya ini kan ada 4. sub-subnya lagi gitu. banyak sub-subnya. Nah, kalau Sora sendiri Awal cosplay ya? terjun. Jadi pas SMA itu lihat majalah Animonster. Ya, Animonster sama ada majalah yang lain juga gitu kan. Di situ lihat baru tahu tuh ada namanya cosplay itu itu kayak luar. Tapi ada yang Indo juga waktu itu pertama kali yang aku tahu ya itu di Bandung gitu. Nah, Ya, kalau Bandung memang sebenarnya lebih ini dulu ya. iya, lebih awal gitu kan. Nah, setelah itu ke Jakarta kuliah kan. Terus tiba-tiba teman ajakin, ini ada cosplay, ayo kita cosplay gitu. Nah, itu di event pertamanya Animonster tuh. Namanya Sound. Sound. Itu pertama kali Iya, di Jakarta. seorang Sora nongol Iya. cosplay. Tahun berapa itu?
tahun. Ingat nggak? Ingat lah, 2004 itu. Oh berarti dia duluan. Idolan suara. Iya. Itu Apa yang kostumnya masih ingat nggak? waktu itu masih yang original gitu kan. Oh kamu original ini artinya desain sendiri ya teman-teman? Iya. Tapi yang benar-benar pakai kostum itu 2005 itu kostumnya Peacemaker. Peacemaker Kurogane. Nah, tapi berkesan sekali yang 2004 itu karena itu pertama kalinya ketemu teman-teman cosplayer pertama. Kayak apa dari situ Sora baru kaget kayak oh ternyata ini ada komunitasnya gitu apa enggak? Sebenarnya waktu itu belum ada komunitas secara realnya itu belum ada. Kayak semuanya itu baru pertama kali datang. Nah disitulah terbentuk komunitas. Iya. Gitu. Kayaknya kita saling kenalan Ini gitu kan- kan. Tiba-tiba setelah itu iya. kan ada yang bentuk tim atau komunitas. Nah dari situ kita jadi saling kenal gitu. Oke. Nah, berarti tadi Eco 2006, Sora 2004. Apakah Sora juga sama Eco tadi? Karena wibu juga tertarik Oh cosplay. iya tentu saja. Semua cosplayer itu pasti wibu. Iya pasti dasarnya itu kayaknya suka nonton anime, baca manga, sama Jepangan gitu. Iya, betul. Saya juga Ya. cosplay karena wibu. Oke. Nah, pertanyaan gue berikutnya kembali ke Eco lagi. Seperti yang gue tahu dan teman-teman juga ada beberapa di sini yang tahu, Eco pernah ikut kompetisi internasional. Nah, bisa cerita nggak bagaimana saat itu prepare-nya atau pengalamannya ikut kompetisi internasional di luar gitu? Luar. Ceritanya panjang nih. Panjang soalnya Boleh. untuk Nggak apa, ikut ceritain aja. untuk ikut kompetisi internasional kita kalau aku ya awalnya tuh mulai dari lomba-lomba kecil. Lomba-lomba yang disebutnya nggak regional juga ya. Mungkin awalnya tuh dari lokal ya benar. Dari kampus, dari sekolah kampus. Dulu sekolah belum ada ya. Pokoknya kampus lah ya. Kampus kan UI yang sering bikin acara cosplay kan. Iya kampus terus mall acara-acara begitu terus game. Mulainya dari situ dan akhirnya tahun 2012 itu kayak apa 2011 ya. Pokoknya lupa deh. Pokoknya terbuka ada satu ajang yang dimana kalau kita juara di situ bakal dikirim ke Singapura. Waktu itu namanya AFA kan, Festival Asia. Nah terus jadi kita kayak aku berdua sama Sora loh kebetulan waktu itu pertama kali ikut yang kejuaraan ke luar negeri. Ini pertama kali seorang Eco pergi ke luar negeri nih. Untuk cosplay, iya untuk cosplay. Terus jadi itu bikin kita semangat banget kan. Akhirnya nih ada ajang yang bisa ke luar negeri nih. Ya udah cobalah berdua bareng Sora. Itu kita begadang-begadang ngerjain kostum. Jadi itu kita ngerjain kostum sendiri. Karena nggak tahu rulesnya apa nggak tahu deh. Ataupun waktu itu juga untuk bikin kostum kan nggak bisa beli jadi ya, nggak ada yang jual. Iya. Nggak ada yang harus jual. bikin sendiri kan. Bikin sendiri, kita bikin sendiri, bikin konsep performance-nya. Terus akhirnya di waktu itu kita bisa menang, terus bisa jadi wakil Indonesia di Singapura. Nah itu pertama kalinya tahun 2012. Kita langsung pas ngeliat ke Singapura cosplay gitu, wah gini tuh di luar negeri gitu. Oke, itu udah selesai tuh ya dari Singapura. Nah sejak saat itu juga setiap ada kesempatan ke luar negeri misalkan, salah satunya itu waktu itu adalah World Cosplay Summit. Itu ada penyisihannya juga di Indonesia di Jakarta dan aku waktu itu ikut bareng Naru. Jadi satu tim kita kan ada 4 orang, salah satu aku, Sora, Naru sama Rian. Nah waktu itu aku ikut WCS tuh penyisihannya sama Naru. Nah waktu itu di Blok M dan kita lolos tahun 2013 ke Jepang. Lagi pas nyampe Jepang, gini ini ya, udah heaven ya berarti ya. Iya. Udah kayak bilang mak kita udah naik haji dah nih. Kalau udah ke Jepang udah naik haji ya, tanah suci. Tanah suci Wibu. Waktu itu masih kecil juga kan, tahun 2013 terus kayak norak gitu, wah sampai Jepang, gitu pencet-pencet yang mesinnya itu, vending machine, sama Sora juga berangkat juga kan. Nah ikut, jadi
karena kita emang passion banget ya sama cosplay, kita mau nunjukin yang terbaik yang kita bisa, apalagi kita kan sebagai wakil Indonesia ya. Mewakili negara pula. Jadi kita emang cukup mati-matian lah perjuangannya ya. 1 tahun nyiapin untuk ikut WCS itu. Dari buat kostum, aku ada juga dokumentasinya, mungkin bisa ditampilin juga. Iya, nanti kita tongolin di sini. Iya itu dari bikin kostum, terus kita komitmennya juga dijaga kan. Jadi setiap minggu kita latihan antara rumah aku atau rumah Naru, kita bolak-balik lumayan ya, Jakarta Barat Pamulang, Jakarta Barat Pamulang kan. Tapi kita rutinin, walaupun kita sampai bosen juga, sampai kita hafal, nggak perlu ada lawan main juga dengerin soundnya, kita udah hafal gerakannya. Ngebayang. Iya kan, jadi nggak sempet demam panggung lagi karena udah sound nyala, kita otomatis udah kayak robot lah, cet gitu kan gerakan. Udah tuh habis itu di situ ketemu dengan cosplayer dari berbagai macam negara, yang which is banyak dari Eropa, dari Amerika, dari Asia juga, terus kenal banyak orang. Nah dari situ juga terbuka kesempatan kita untuk ke luar negeri sebagai guest, cosplay guest gitu, ngejuriin. Itu kan jadi kayak ajang ininya ya, lebarannya Wibu lah ya, di situ ketemu cosplayer juga, lebaran cosplayer, apa kayak ajang lebaran cosplayer lah ya. Iyalah, sebenarnya benar, ajang lebaran cosplayer. WCS itu kan kayak ya apa ya? Ya tadi gue bilang kayak lu dalam tanda kutip naik haji gitu. Iya, naik haji, bener naik haji. Kan tanah suci. World Cosplay Summit. Udah summitnya gitu. Gitu. Nah, kalau dari Sora sendiri persiapannya sama Eco tadi atau ada? Karena pertama kali lomba ke luar negerinya bareng ya sama ya, dari siapin konsep. Ya pertama sih konsepin dulu sih, jadi kita tahu harus bikin apa, performnya seperti apa, kostumnya seperti apa, gitu, komitmen dan lain-lain gitu. Nah dari situ baru kita eksekusi gitu, kurang lebih sama sih. Nah selama kalian bikin konsep nih berdua dalam perjalanan menuju kompetisi ini, pernah ada apa nggak sih kayak selek atau apa gitu yang akhirnya bete gitu, pernah nggak? Banyak. Pasti ya. Banyak harusnya. Wah manusiawi tuh teman-teman, manusiawi. Jangan kira lo enak lo main begitu doang lo. Kadang orang menyatukan 4 kepala yang beda kan? Kadang orang ngelihat wah keren banget bisa ke luar negeri kayak tapi pengen tapi nggak ngelihat di belakangnya tuh usahanya, perjuangannya gimana. Padahal harus siap konflik sih, karena kan otak orang tuh tiap-tiap beda, dia punya konsep atau pemikiran sendiri, kita punya sendiri gitu. Gak semuanya bisa menyatu gitu. Nah gimana nih cari win-win solutionnya gitu. Nah itu cara orang bilang apa ya bahasa ini camsyong bareng gitu. Camsyong itu bahasa apa? Cenas banget sih. Apa namanya? Berembuk barengnya bagaimana. Tapi waktu ke WCS itu apa kalian sempat menang atau? Kak, yang mana dulu? Kalau AVA kita juara 2 di Singapurnya. Kalau WCS kita dapat kayak most apa ya? Kayak view penonton kayak apa sih? Heboh gitu. Apa ya? Most view di ini kali apa? Favorit penonton. Oh iya, favorit penonton kita dapat itu. Oh, oke. Sama itu kali ya. Paling yang juara 1 Rian. Oh Rian, ya kalau yang juara 1 WCS sempat ada Rian. Yang 2016. Oh, oke. Nah, yang 2022 siapa kemarin? Oh, bukannya Rian kan? Itu beda. Bukan di Jepang, itu di Arab. Itu kayak sub acaranya. Dubai maksudnya Arab. Bukan, Arab Saudi. Saudi Arabia. Oh, ini gue baru tahu ada cosplay di Arab Saudi. Iya, ada buka. Oh, gitu. Oh, dan Rian menang di situ. Oh, oke, gue baru tahu ini. Oke, luar biasa sekali. Ya gitu, cosplay kan makin berkembang ya. Jadi banyak orang juga pengen bikin acara masing-masing. Nah, salah satunya Arab Saudi ini juga pengen ada WCS di dia. Oh, oke. Wow, ini blow. Gue nggak menyangka sama sekali ini. Nah, oke, lanjut lagi. Tadi kan itu ada singgung pernah menjuri lah ya. Nah, sebenarnya ketika dari semua pencapaian yang kalian
dapatkan perjalanan panjang, akhirnya kan dipercayalah untuk menjadi juri sebuah ajang cosplay. Nah, sebenarnya ketika seorang Eco dan Sora ya, mungkin kita ke Sora dulu ya. Apa sih kriteria yang Sora cari untuk penilaiannya? Sebenarnya bisa kasih kisi-kisinya. Jadi kalau yang teman-teman di sini yang nonton, yang lagi pengen, tahu nih jurinya Sora, gue mesti ngapain gitu. Kalau ngejuri tuh basicnya sih pasti pertama kostum, kedua performance, ketiga itu penguasaan karakter atau ya itu sih penguasaan karakter gitu. Itu basicnya sih. Kadang tuh ditambah lagi. Nah, ada nggak yang lebih spesifik yang Sora bisa bocorin dikit ke kita? Apa sih yang Sora cari dari ini? This is the winner kayak gitu. Apa sih yang bisa bikin seorang Sora tuh kayak gitu, kayak ini gini. Pertama ya lihat kostumnya gitu. Aku mungkin lebih ke kalau dia bisa tampilin yang dia bikin sendiri, mungkin aku akan beri nilai lebih. Nah, terus performnya ya yang pasti tuh tidak out of karakter gitu, sesuai dengan emang ceritanya begitu, dan ada efek surprise-nya gitu. Itu yang bikin wah gitu, dia bisa kepikiran ya bikin perform seperti ini. Nah itu sih aku cari. Nah oke. Kalau dari Eco sebagai as a jury, what is you're looking for? Yang you looking for performance-nya atau apa gitu yang bisa dibocorin sedikit ke teman-teman di sini? Ya sebenarnya biasanya kalau ngejuri kita pasti ada kayak sheet-nya, judging sheet. Dan di situ ada scoring-scoringnya masing-masing. Dan kurang lebih sama sebenarnya setiap event ya, cuman beda presentasinya kadang-kadang. Yang kita cari itu dari kata cosplay sendiri, kostum dan play. Jadi di mana dari kostumnya, dan dari kostumnya itu kalau makin besar kompetisi sebenarnya makin banyak sub poinnya yang harus kita isi dan nilai kan. Misalkan dari kostum, detail kostum, kesulitan kostum, durability kostum. Pokoknya banyak banget deh. Ada 5 atau 6 poin masing dari sub ini ya kostum. Nah, dari segi performance juga penguasaan panggung, in character, terus kreativitas, banyak juga sub-subnya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang kisi-kisi ya sebenarnya dilihat dari cosplay itu sendiri aja, kostum dan play. Kamu gimana kamu bisa merepresentasikan kostumnya sedetail mungkin, sebagus mungkin, serapih mungkin, dan sesuai dengan karakternya. Dan dari segi performance-nya gimana kamu bisa menampilkan penampilan yang sesuai karakter kamu, tapi bisa entertain juga, dan juga kita ada kreativitas tambahan lah. Nah, apa kreativitas tambahan yang sebenarnya Eco kayak ini yang gua demen nih gini nih. Ada nggak kayak kecilnya gitu kayak di luar dari tadi penilaian mesti begini, mesti gini. Itu standar ya. Nah, thing-nya ini di mana kita bisa menggabungkan cosplay itu dengan hal lain. Maksudnya contoh cosplay dengan martial arts. Oke. Cosplay dan sulap. It's kayak dua hal yang bisa di-combine gitu loh. Dan bisa dimasukin ke dalam alur cerita kita juga. Dari cosplay itu. Misalkan, tapi kan apa itu nggak jadi out of karakter? Nah, kan harus disesuaikan lagi dengan karakternya. Ceritanya juga. Dan ya misalnya nggak jauh-jauh, maksudnya nyebrangnya nggak terlalu jauh. Sebenarnya kayak kita cosplay, kita perform on stage, karakter kita tuh fighting. Why not kita pakai elemen-elemen martial arts dari ini kita dong, performance kita. Terus juga sulap misalkan. Nah, sulap itu nggak semerta-merta tiba-tiba kita ala kadabra-bram ya gitu. Jadi kan sulap itu misalkan bisa kita masukin lagi ke dalam ceritanya ataupun karakternya. Misalkan dia di game misalnya menghilang bless, itu sulap loh. Tapi masuk juga dalam ceritanya. Karena dia bisa menghilang terakhirnya, atau bisa misalkan magic orang karakternya Harry Potter misalnya contohnya. Ya Harry Potter misalnya pas kita lumos nyala. Itu sesuatu yang
orang mungkin nggak apa ya gitu. elemen surprise sih sebenarnya Iya, elemen mungkin surprise. Eco cari ya elemen surprise-nya. Nah, oke. Berarti itu dia teman-teman ya buat yang kepingin apa ya kompetisi misalnya jurinya ketemu Sora atau Eco, kalian sudah tahu tuh kisi-kisinya. Apa-apa aja yang bisa bikin kamu menang sebenarnya. Nah, lanjut lagi kita balik ke SAM internasional tadi. Masalah Arab ini agak ting di otak gue. Kalau tadi cerita kan kalian sudah kebanyakan kan Asia ya. Kalau kalian berdua, Rian yang ke Arab kan itu. Nah, kalau dari kalian berdua pernah nggak ke suatu tempat yang lebih jauh lagi dari Asia untuk ikut cosplay atau menjuri misalnya gitu? Dari Sora dulu. Yang paling jauh ya itu sebelum COVID aku ke ini 2019 aku ikut lomba Polimanga di Swiss gitu. Apa-apa? Nama eventnya Polimanga Polimanga. di Switzerland. Switzerland. Europe. Iya, Europe itu pertama kalinya ke Europe sih. Ya, wah, seru banget gitu. Itu Sora jadi peserta apa? Saya jadi peserta. Oh, jadi peserta. Oh, menang nggak? Gak menang. Nggak apa-apa. Jadi ya another level lagi sih itu kayak apa ya? Bukan cari menangnya sih, kayak cari experience sih di situ. Kayak seru ketemu cosplay Eropa yang jadi itu kan Polimanga itu salah satu event yang terbesar di Eropa gitu. Jadi itu banyak dari bukan hanya Swiss, ada dari France, Germany itu pada kumpul di sana. Ya hallnya tuh gede banget dan acaranya tuh sampai 3 hari, 4 atau 3 hari. Iya 4 hari kayaknya. Iya 4 hari. gitu. Dan banyak acaranya gitu. Lombanya juga beragam, nggak cuma Polimanga, ada lomba-lomba lain gitu kan. Oh, karaoke kayak gitu-gitu. Enggak sih, kayak ada yang lomba yang khusus Nintendo dan lain kayak gitu. Oh, maksudnya apa ya? Cosplaynya dikategoriin gitu. Iya, ada ya gitu lah macam-macam. Itu lomba. namanya tuh expo sih. Expo, Kayak ya? expo. Ngerti Oh, nggak? kayak apa dong jatuhnya? Iya, Iya, jadi ini banyak tapi but-but gitu lebih juga besar yang lagi. jualan juga gitu. Iya, lebih besar. Ini seorang datang diundang atau pergi sendiri? Sebenarnya aku daftar lombanya gitu. Nah, dari situ kita daftar kan panitianya yang pilih. Ya puji syukur aku kepilih jadi peserta, ya, aku bisa berangkat ke sana. Berangkat ke sana. Siapa aja waktu itu berangkat? Sendiri. Hah? Lu pergi sendiri? Iya. Swiss loh, berapa hari-hari? 3 hari lebih. 4 hari. 4 itu. hari. Itu yang Asia tuh cuma Sama China waktu itu kalau. bukan Thailand, yang China beda lagi lombanya. Beda lagi. Yang lu pakai kostumnya adalah? Yang ku pakai tuh Diablo Barbarian. 3 female, Barbarian female. Sendiri, lu pakainya gimana? Gak ada yang bantuin? Oh, di sana itu ada dia sediain helper. Oh, gitu. Makanya gila, gimana caranya gue bingung. Sendiri. Bawanya sih sendiri, bawanya dari situ ya. Cuma kan masuk bagasi gitu. Sampai sana udah dijemput kan. Ya, aman sih. Nah kalau Eco sejauh apa? Sejauh mata memandang ya. Mentok sini. Dan untuk kamera ya. Aduh jauh. Aku tuh gimana ya? Aku happy banget kayak salah satu impianku adalah bisa keliling dunia dengan cosplay, dengan hobi. Dan itu udah lumayan aku jadi bisa melihat cosplay di berbagai benua gitu. Iya, iya. Dan mungkin salah satunya tadi kan Sora udah mention di Eropa. Itu aku juga pernah ke event Polimanga sama. Oh di Swiss juga ini? Di Swiss juga, dan pernah juga di Prancis. Oh. Di Prancis juga auranya kayak beda gitu loh. Jadi dari setiap wilayah sifat eventnya dan orang-orangnya pun beda. Itu jadi menarik. Oh. Iya. Apa yang membedakan? Beda ya. Di sana misalkan di Eropa, di sana sangat appreciate dengan art. Jadi kostumnya yang kita bikin tuh dari berbagai macam bahan dan bahan yang berbeda. Di sana itu mereka kayak appreciate banget deh skill kita kalau untuk
crafting dan performance. Terus mereka juga antusias banget. Jadi setiap ada performance apa gitu, mereka langsung kayak sorakannya tuh sorakan yang suportif Indonesia banget. nih gitu, langsung kayaknya mereka excited banget juga untuk ngelihat performance dari negara lain. Oh iya sih, konon katanya kalau orang luar negeri apalagi bule lebih lebih bisa menghargai orang sih, art atau gimana performance, mereka lebih bisa appreciate lah gitu. Beda lagi Asia. Beda lagi auranya yang pas di Amerika. Oh gitu. Ya, aku pernah 2 kali event di US. Pertama Comic Con, kedua itu Japan Expo. Oke. Japan Expo itu expo yang terbesar di North America. Itu waktu itu aku diundang sebagai guest. Jadi kayak cosplay, namanya itu cosplay senpai programnya. Jadi jadi aku kasih workshop, terus ada yang ada booth juga. Jadi cosplay bisa nanya, ya tentang mungkin gimana cara buat atau gimana untuk jadi lebih baik lagi. Nah di sana auranya beda lagi. Itu kayak pas kita jalan aja nih, lagi pakai cosplay nih, jadi cosplay jalan tiba-tiba ada yang shout out dari jauh gitu. I like your cosplay. Hey Sora, I love your costume. Gitu-gitu kayak tiba-tiba gitu, out of nowhere, dan kita langsung berasa appreciate banget gitu. Itu kalau to be honest, kalau di sini kita kalau lihat something yang bagus pasti kita bisik-bisik kan. Bagus. Kita minta foto. Udah gede masih begitu. Ya, gitu kan. Karena budaya Asia. Iya. Malu-malu. Sendiri. Kalau sendiri. Benar. Orang bule itu lebih apa ya? Ya dia orang apa ya, lebih apa ya, orang ekspresif. Mereka tuh kalau suka langsung ngomong gitu. Nah, waktu workshopnya juga rame. Iya, mereka juga excited gitu kan. Kayak pengen tahu kenapa sih lu bisa bikin Busati melengkung begini gitu. Iya gitu, pasti ada banyak pertanyaan lah. Maksudnya kan karena mereka ingin tahu, mereka nanya gitu kan. Kayak ini sebenarnya bahan yang ringan apa sih gitu misalkan. Terus caranya biar kostumnya tuh nggak copot-copot gimana sih di panggung. Macam-macam tuh. Iya, orang boleh lebih antusias nanya sih. Dia kalau nanya bener nanya, kayak kita kalau ini ada pertanyaan kayak malu-malu gitu. Diam aja sih, nggak ada. Lu tanya habis gitu. selesai baru nanya belakang gitu. Tanya baru nanya, gimana sih Kak gini gitu. Iya, rasanya malah itu kayak aku pengen bawa, malah itu kayak menurut aku tuh positif gitu. Karena di sana berasa ekspresif dan suportif, pengen bawa itu ke sini. Jadi kayak kalau ada yang bagus langsung ngomong aja, kamu kostumnya bagus deh. Gitu. Iya. Nah, lu lebih apa ya, teman-teman juga yang nonton lebih appreciate karena gue juga ngerasa apa ya, awal-awal gue terjun di cosplay ini, mungkin kalau yang kenal gue adalah orang yang paling kenceng pertama sebenarnya. Gue nggak tahu kalau di luar sana udah ada, tapi menurut gue, gue menentang cosplay yang dijadikan badut waktu itu. Itu gue benci banget kalau ada sebuah event pakai cosplay itu untuk kayak jadi badut gitu. Itu sampai gue nggak tahan deh kalau sampai ada gitu, gue pasti maki-maki. Itu gue pernah ribut dengan beberapa orang, pernah berselisih paham dengan beberapa orang cuma gara-gara ini sih gitu. Dianggap jadi badut, itu yang gue nggak suka gitu. Sedangkan orang luar negeri menilai cosplay ini lebih dari itu gitu. Itu yang selalu gua, dan buat teman-teman jangan sekali-kali pernah berpikiran kalau kalian ngelihat teman-teman kita di luar sana berkostum sedang cosplay itu mereka dianggap